Kalian pasti sudah memahami bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia berada di posisi silang dunia. Posisi silang dunia ini memberikan keuntungan karena letaknya yang strategis, tepatnya menjadi penghubung antara dua belahan dunia. Akan tetapi, posisi ini juga menjadi ancaman bagi integrasi nasional Indonesia. Apa yang dimaksud posisi silang dan bagaimana bentuk ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Secara geografis, bangsa Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi silang ini pertama kali disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Istilah posisi silang diambil dari istilah bahasa Jerman, yaitu Kreuzposition, yang dikemukakan oleh seorang geopolitik Jerman bernama Haushofer. Dengan demikian, bangsa Indonesia menjadi jalur perhubungan bagi negara-negara yang berada di utara dan selatan. Pembagian wilayah utara dan selatan ini dilakukan berdasarkan garis khatulistiwa. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Kiowa, Pulau Halmahera, Kota Pontianak, dan Kota Bonjol. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah Indonesia berada di bagian selatan. Negara-negara utara merupakan negara yang berada di belahan bumi utara atau berada di utara Indonesia. Sementara itu, negara-negara selatan merupakan negara-negara yang berada di belahan bumi selatan atau berada di selatan Indonesia. Mulanya, istilah negara-negara bagian utara dan selatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi negara-negara di dua belahan bumi setelah masa Perang Dunia. Negara-negara utara dianggap sebagai negara maju secara ekonomi, seperti Amerika Serikat, sebagian besar Eropa, dan Jepang. Sementara itu, negara-negara yang berada di bagian selatan merupakan negara-negara yang baru merdeka, miskin, dan mulai berkembang secara ekonomi, seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Dalam perkembangannya, istilah utara dan selatan mengalami pergeseran makna sesuai dengan penyebaran ideologi dan politik dunia. Istilah utara dan selatan tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, dan ideologi. Misalnya, negara-negara bagian utara identik dengan ideologi sosialis. Sementara itu, negara-negara bagian selatan dekat dengan ideologi liberalisme kapitalis.
Atas dasar uraian tersebut, dampak-dampak posisi silang bagi aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Penduduk Indonesia berada di antara negara berpenduduk padat di utara, seperti India dan Cina, serta negara berpenduduk jarang di selatan, seperti Australia. Ideologi Indonesia berada di antara negara komunisme di utara seperti Cina, serta negara liberalisme di selatan seperti Australia. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara seperti Cina dan Korea Utara, serta demokrasi liberal di selatan seperti Australia. Sistem ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Akan tetapi, pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan untuk mengatur distribusi dari hasil produksi. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Korea Utara dan Cina. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi pasar bebas yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemilik modal. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Australia, Singapura, dan sebagian negara-negara di Eropa. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Kebudayaan timur identik dengan keramah tamahan dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh negara yang berkebudayaan timur adalah sebagian besar negara-negara di Asia seperti Indonesia, India, Cina. Kebudayaan barat identik dengan penghargaan dan kebebasan individual, seperti nilai hak asasi manusia dan kemajuan teknologi. Contoh negara dengan kebudayaan barat adalah Eropa dan Amerika. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Sistem pertahanan kontinental adalah sistem pertahanan darat yang fokus dalam sistem pertahanan di wilayah darat. Misalnya, TNI Angkatan Darat dengan peralatan militer seperti persenjataan dan tank. Sistem pertahanan maritim adalah sistem pertahanan laut yang fokus sistem pertahanannya di wilayah laut. Misalnya TNI Angkatan Laut dengan peralatan militer seperti kapal selam, kapal tempur, dan radar. Posisi Indonesia juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa
karena menjadi jalur yang akan dilalui oleh armada-armada angkatan perang dari negara lain. Contohnya, selama Perang Asia Pasifik antara Jepang dan Sekutu berlangsung, wilayah Indonesia menjadi jalur yang dilewati oleh pesawat tempur dan kapal laut kedua pasukan. TB Simatupang, seorang jenderal pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan pahlawan nasional Indonesia, pernah mengatakan bahwa posisi silang menuntut bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan militer dan strategi yang baik demi alasan keamanan. Hal ini berguna untuk mengantisipasi upaya-upaya terselubung dari negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibagi menjadi ancaman di bidang militer dan non-militer. Pertama, ancaman di bidang militer. Bidang militer adalah hal yang menjadi perhatian hampir semua negara di dunia. Selain untuk memperkuat pertahanan negara, bidang militer juga berfungsi sebagai persiapan jika terjadi perang. Tidak hanya itu, bidang militer juga mengurus ancaman dari senjata pemusnah massal dari perkembangan militer dunia saat ini. Senjata pemusnah yang dimaksud adalah nuklir dan bom atom. Selain itu, terdapat pula senjata yang menggunakan patogen berupa bakteri, virus atau organisme penghasil penyakit sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Keberadaan senjata-senjata militer ini berpotensi memicu berbagai tindakan militerisasi sebagai berikut. Agresi militer. Agresi militer merupakan tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan negara tersebut. Bangsa Indonesia pernah merasakan serangan atau invasi militer yang dilakukan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terjadi sebanyak 2 kali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu agresi militer 1 sejak 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, dan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk terus memperbarui dan memperkuat bidang militer. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah yang dimaksud dapat berupa laut, udara, dan daratan. Bangsa Indonesia harus berurusan dengan militer negara lain akibat adanya pelanggaran wilayah dalam beberapa tahun ini. Contohnya pelanggaran wilayah perairan di Kepulauan Natuna oleh kapal militer Cina pada bulan Agustus 2020. Gangguan keamanan di laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah sebagai berikut. Hal
Hal-hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Pemberontakan bersenjata. Upaya pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi adalah sebagai berikut. Aksi-aksi ini dapat menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sabotase. Sabotase dapat diartikan sebagai tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, sengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan efek psikologis besar. Sabotase dapat berbentuk pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, dan pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau negara lain. Indonesia memiliki fungsi pertahanan negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Beberapa objek vital nasional adalah sebagai berikut. Tempat-tempat yang dipandang vital dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pertahanan dan keamanan negara ini mendapatkan perlindungan dan pengawasan serius. Aksi teror bersenjata. Aksi-aksi teror atau terorisme bertujuan menciptakan kegaduhan dan ketakutan dalam sebuah negara. Aksi terorisme dengan senjata dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat atau warga negara. Latar belakang dari terorisme bersenjata bervariasi. Misalnya, pihak yang berupaya untuk menegakkan ideologi selain Pancasila atau untuk melakukan pemberontakan. Indonesia beberapa kali pernah diterpa oleh aksi teror ini. Contohnya, kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 korban jiwa. Dan kasus bom Sarinah Jakarta pada tahun 2017 yang menewaskan 7 korban jiwa. Terdapat aksi terorisme di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang masih terjadi hingga saat ini. Kelompok ini melakukan penyerangan bersenjata terhadap warga sipil. Contohnya, menyerang pekerja infrastruktur Trans Papua pada tahun 2018 yang menewaskan 31 korban jiwa. Spionase. Spionase adalah suatu praktik pengintaian untuk mengumpulkan informasi sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin yang sah dari pemilik informasi tersebut. Kamus Hukum Black 1990 mendefinisikan spionase sebagai upaya untuk mengumpulkan, mengirimkan, atau menghilangkan informasi yang berhubungan dengan pertahanan nasional suatu negara. Tujuan dari tindakan ini
adalah mencari titik lemah dari pertahanan suatu negara. Sejarah spionase sudah berlangsung lama. Mesir kuno telah memiliki dinas rahasia untuk menyelidiki negara tetangga dan tokoh masyarakat terkemuka. Bangsa Yunani kuno dan Romawi juga sudah memiliki agen spionase sendiri. Sementara itu, aksi spionase di Asia digambarkan sebagai sebuah bentuk atau aksi seni yang tinggi dalam buku The Art of War karangan Sun Tzu. Kedua, ancaman non-militer. Bentuk ancaman juga dapat terjadi secara non-militer yang bersifat abstrak atau tidak terlihat, tetapi dapat menyerang dan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu penyebab ancaman ini adalah pengaruh globalisasi yang merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa telah memberikan dampak negatif yang akan menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Beberapa bentuk ancaman non-militer adalah sebagai berikut. Ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi juga merupakan cara pandang yang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman, visi misi, dan cita-cita bangsa. Globalisasi telah menyebabkan munculnya berbagai ideologi baru yang turut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa ideologi yang dapat bertabrakan dengan Pancasila adalah sebagai berikut. Individualisme atau paham yang menekankan kepentingan pribadi yang mengaburkan nilai gotong royong dari Pancasila. Hedonisme atau paham yang beranggapan tujuan hidup adalah kesenangan. Sekularisme atau paham yang memisahkan nilai agama dari kehidupan dan mengikis nilai keimanan dan ketakwaan dari Pancasila. Komunisme yang arahnya bertujuan mengubah Pancasila. Politik. Globalisasi turut berpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik suatu negara. Campur tangan negara lain dalam urusan politik dalam negeri menjadi tantangan yang dapat menciptakan kekacauan. Misalnya, ketika pemilihan presiden berlangsung, banyak negara-negara lain yang turut berkomentar dan memberikan pandangan tersendiri tentang arah pembangunan bangsa Indonesia. Contohnya, negara Vanuatu yang ikut campur tangan dalam masalah Papua dan menghendaki Papua melepaskan diri dari Indonesia. Negara Vanuatu berupaya untuk mengintervensi masalah yang terjadi di Papua dengan alasan pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia.
Ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu bidang kehidupan yang berhubungan dengan globalisasi. Misalnya ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia. Dampak positif dari globalisasi ekonomi adalah dapat memicu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Contohnya kehadiran e-commerce atau perdagangan secara daring. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah terjadinya kebergantungan pada pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Contohnya, kebergantungan pada alat telekomunikasi dan informasi dari negara lain, serta kebergantungan pada barang impor ilegal yang murah. Kebergantungan tersebut dapat melemahkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar dapat mempertahankan ekonomi bangsa. Sosial budaya. Perkembangan teknologi informasi mendorong masuknya nilai-nilai budaya asing yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang menyebabkan masyarakat tidak mencintai budayanya sendiri dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Misalnya, mengikuti gaya hidup individualisme yang tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Sebagai masyarakat yang baik, sudah sepatutnya kita lebih peka terhadap situasi sekitar. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa ancaman terhadap integrasi bangsa perlu disadari oleh segenap elemen dan seluruh masyarakat Indonesia. Hilangnya batas-batas atau sekat-sekat dalam mengikis identitas keberagaman bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus menganalisis dan menyaring berbagai nilai globalisasi yang masuk sebagai bentuk antisipasi terhadap hilangnya jati diri bangsa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih mencintai nilai budaya sendiri. Sebagai seorang pelajar dan generasi bangsa, kita dituntut untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai bangsa sebagai identitas yang tercermin melalui Pancasila. Oleh karena itu, kita harus menanamkan dan mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme agar tidak tenggelam dalam globalisasi. Misalnya, dengan mengembangkan budaya daerah dan mencintai produk dalam negeri.